para senja dimanapun kalian berada, selamat datang kembali ya di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre action thriller yang dibintangi oleh aktor senior Liam Neeson. Di film ini, Liam berperan sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun karena penyakit Alzheimer yang dideritanya, ia berniat pensiun. Tapi saat ingin merealisasikan niatnya untuk berobat, ia justru malah dipaksa untuk menerima misi terakhirnya untuk menghabisi nyawa orang lain. Bagaimana cerita selengkapnya dari film ini? Tips, tapi tunggu dulu ya guys. Sebelumnya bantu channel ini dulu ya dengan menekan tombol subscribe agar bisa lebih berkembang. Yuk langsung aja kita mulai. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran gaib bernama Alex alias David Marshall yang diperankan oleh Liam Neeson. Kali ini dia mendapatkan misi untuk menghabisi nyawa seorang pria Meksiko yang bernama Cole. Alex mendapatkan informasi bahwa Cole sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Disinilah Alex akan menjalankan misinya. Saat Cole sedang bersama ibunya di kamar rumah sakit, tiba-tiba Alex muncul dengan menjerat leher Cole dari belakang hingga membuatnya tewas seketika. Di tempat lain, ada seorang agen FBI bernama Vincent tampak sedang menyamar sebagai lelaki hidung belang guna mengungkap kasus perdagangan manusia. Setelah bernegosiasi dengan seorang mucikari bernama Leon, Vincent lalu menemui seorang wanita di dalam kamar. Saat di dalam kamar, wanita yang sudah disewanya itu tampak sudah sangat terbiasa melayani lelaki hidung belang. Vincent berusaha untuk menolongnya dengan halus, karena dia hanya ingin menginformasi dari wanita itu. Namun wanita itu malah membuka baju Vincent, sehingga alat pelacak yang dikenakannya terlihat. Wanita itu langsung berteriak memanggil ayahnya. Sadar bahwa penyamaran Vincent telah terbongkar, rekan-rekan FBI yang lain tengah memantau di luar segera menerobos masuk ke dalam rumah dan berhasil membuat Leon terpojok. Namun saat Vincent ingin meringkus Leon, secara tidak sengaja ia malah menggiring Leon dan mendorong jatuh keluar jendela, hingga mereka berdua terjatuh dari lantai 2 rumah. Seketika itu Leon pun tewas. Setelah situasi mulai tenang, Vincent dan rekannya mendapatkan teguran oleh atasannya karena mereka telah menewaskan target buruan dan menggagalkan misi yang sudah dijalankan selama berbulan-bulan. Scene lalu berpindah memperlihatkan Alex yang sedang menemui rekan seprofesinya Mauricio. Di sana Mauricio menawarkan pekerjaan kepada Alex untuk menghabisi 2 orang sekaligus. Mauricio kemudian menyuruh Alex untuk menemui seorang pria yang bernama William di sebuah hotel. Dialah orang yang memberi pekerjaan ini. Singkat cerita, Alex telah berada di hotel. Namun sebelum menemui orang yang dimaksud, Alex harus meminum obat untuk menjaga kondisinya tetap waras. Perlu diketahui bahwa Alex tengah mengidap Alzheimer, yaitu penyakit yang bisa menurunkan daya ingat. Sehingga Alex harus menuliskan segala sesuatu di tangannya agar dapat membantu apabila sewaktu-waktu ia kesulitan untuk mengingatnya. Kemudian Alex bertemu dengan William. Di sana William menjelaskan detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh Alex. Dijelaskan oleh Alex bahwa harus menghabisi seorang pria yang ditargetkan dan mengamankan sebuah flash disk dari pria tersebut. Di lain tempat, Vincent menyerahkan anak Leon yang bernama Beatrice ke sebuah tempat penampungan anak sementara. Di sana Vincent mencoba menggali informasi tentang bisnis yang dijalani oleh ayahnya. Namun Beatrice memilih untuk diam dan masih marah. Scene beralih kepada Alex yang tengah beraksi. Ia mendatangi seorang target yang bernama Elvis. Dengan menodongkan senjata, Alex memaksa Alice agar segera menyerahkan flash disk yang ada padanya. Tanpa perlawanan yang berarti, Alice lalu menyerahkan flash disk yang dimaksud. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Alex lalu menghabisi nyawa Alice tanpa ampun dan melaporkan hal itu kepada William. Tampak William sedikit kaget karena tak menyangka Alex dapat melakukan tugas dengan begitu cepat. Keesokan harinya, tampak Vincent membawa Beatrice ke sebuah panti asuhan. Sementara itu terlihat Alex sedang memperlihatkan mereka dari kejauhan.
Secara kebetulan, target Alex yang selanjutnya adalah Beatrice. Malam harinya, Alex kembali mendatangi panti asuhan untuk melancarkan aksinya. Kemudian ia menyelinap masuk ke dalam panti dan berhasil menemukan Beatrice. Saat akan beraksi, Beatrice terbangun dan memohon kepada Alex agar mengampuni nyawanya. Melihat bahwa targetnya masih di bawah umur, Alex kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh Beatrice dan memilih untuk pergi. Di sebuah tempat keesokan harinya, Alex menemui William dan langsung meluapkan emosinya. Dia tidak bisa menerima walau William ternyata menyewanya untuk menghabisi anak di bawah umur. Dia pun memaksa William untuk membatalkan kontrak untuk membunuh Beatrice bila ingin mendapatkan flash disk yang ada padanya. Dan Alex juga mengancam bila sesuatu terjadi pada Beatrice, dia akan membunuh William. Namun saat Alex bersiap pergi dari rumah teman kencannya, tidak sengaja dia menyaksikan berita yang disiarkan di sebuah TV. Di sana dikabarkan telah terjadi pembunuhan terhadap seorang anak perempuan bernama Beatrice Leon di sebuah panti asuhan. Alex kemudian bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mungkinkah dia yang sudah membunuh Beatrice secara tidak sadar? Apakah karena Alzheimer yang dideritanya sehingga dia tidak bisa mengingat kejadian itu? Alex kemudian bertanya kepada teman kencannya, apakah dia semalaman di sini bersamanya? Dan teman kencannya memastikan bahwa Alex berada bersamanya sepanjang malam. Saat di parkiran, Alex merasa ada yang tidak beres. Dia lalu memeriksa mobilnya, dan benar saja ternyata di kolong mobilnya sudah terpasang bom waktu aktif. Dan secara mengagetkan, Mauricio muncul dan menembaki Alex. Dan terjadilah pertempuran antara dua sahabat di sana. Tapi di tengah pertempuran tiba-tiba teman kencan Alex muncul bermaksud ingin memberikan obat yang ketinggalan. Alex memperingatkannya agar jangan mendekat, namun senjata Mauricio telah lebih dulu mengenainya sehingga membuatnya tewas. Dengan emosi, Alex menyerang Mauricio hingga berhasil membuatnya terpojok. Kemudian ia mengikat Mauricio di dalam mobil bersama teman kencannya yang tewas dan meletakkannya korban tersebut di belakang bagasi mobil dan meledakkan mobil tersebut. Malam harinya, Alex datang menemui William dan langsung menembaknya hingga tewas. Alex kemudian pergi ke tempat persembunyian seperti gudang tua yang dipenuhi merpati. Di sana dia memeriksa isi flash disk yang ternyata adalah rekaman suara dan beberapa foto bukti kejahatan perdagangan manusia. Scene lalu berpindah memperlihatkan polisi sedang mengolah TKP pembunuhan William. Senjata yang digunakan sama dengan senjata yang digunakan untuk membunuh wanita di dalam bagasi mobil yang meledak. FBI lalu mendatangi rumah William untuk menanyai istrinya yang tampak kacau. FBI menanyakan apakah keluarga ini kenal dengan Elise Van Chem yang baru terbunuh, dan dia mengatakan mengenal karena bertemu beberapa kali di acara yang sama. Seorang anak sosialita kaya raya yang bernama Randy yang diduga terlibat dengan kematian Beatrice merengek kepada ibunya, dan ibunya menyarankan anak itu meninggalkan kota El Paso dan terbang ke Jenewa, Swiss. Scene berpindah ke kantor FBI yang menerima telepon dari seorang yang mengaku bernama David Marshall alias Alex. Dia menanyakan apakah benar Vincent yang memindahkan Beatrice ke tempat rehabilitasi anak dari panti asuhan. Dia memberitahu dia yang membunuh Elise Van Chem dan William Borden. Tapi dia juga menyangkal kalau dirinya yang membunuh Beatrice. Dia mengatakan itu ulah Mauricio, ujarnya, pria yang mati dalam ledakan mobil itu. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang wanita di kolam renang yang diketahui adalah istri William Borden. Dan di ujung kolam, detektif Marquez sudah berdiri menunggu. Marquez menanyai apakah William mengenal David Marshall. Nyonya Borden mengatakan tidak pernah mencampuri urusan suami, tapi pernah mendengar percakapan di telepon. Dia tak berani berbicara karena ini mengenai Devana Shillman. Keesokan harinya, Marquez menginformasikan kepada teman-temannya tentang Devana Shillman. Tetapi mereka tidak percaya karena Devana Shillman dikenal sosok yang dermawan. Lagi pula William Borden tidak terdaftar sebagai salah satu kuasa hukum Devana Shillman. Setelah berdebat cukup rumit, maka diketahui bahwa William Borden adalah pengacara Randy Shillman, anak dari Devana Shillman. Randy juga pengusaha real estate. Perusahaan Randy memiliki fasilitas pemprosesan pusat tempat di mana Beatrice dikirim. Lalu polisi berkesimpulan bahwa korban Alex berikutnya adalah Randy. Scene lalu berpindah menampakkan party mewah di atas kapal pesiar.
FBI menyamar ke dalam pesta tersebut. Terlihat Randy Shillman tampak hadir di pesta tersebut. Sementara di luar kapal, detektif Vincent menunggu dan tiba-tiba mendapati bekas pecahan botol obat Alzheimer. Dia bergegas menuju kapal karena diyakini Alex alias David Marshall telah berada di kapal. Sementara Randy yang akan in the hoy dengan wanita berpakaian pelaut menyuruh wanitanya untuk ke kamar mandi. Dan tiba-tiba Alex memegang mulut wanita itu. Randy yang tengah bugil sedang tertelungkup di kasur sambil menunggu wanita tadi langsung didatangi oleh Alex yang menghabisinya tanpa basa-basi. Saat FBI sampai ke lokasi, mereka menemukan Randy telah mati dan mencoba mengejar Alex yang diyakini belum jauh. FBI mengejar Alex yang terlihat keluar dari kapal. Saat polisi hendak memburu Alex, malah justru Alex yang lebih dulu menodongkan pistolnya ke detektif Vincent. Di sini Alex memperkenalkan dirinya sebagai Alex Lewis. Di tengah todongan senjatanya, Alex mengatakan bahwa orang-orang yang dibunuhnya adalah orang-orang yang sangat jahat dan dia tidak pernah membunuh anak kecil. Vincent mengajak Alex berdiskusi dan tiba-tiba Marquez datang menodongkan senjata. Alex tanpa gentar balik menggertak keduanya yang nampak mulai panik. Vincent memerintahkan Marquez untuk meletakkan senjata. Alex pun pergi dengan santai dari tempat itu. Namun Marquez tiba-tiba menembaki mobil yang dikendari Alex dan sepertinya mengenai Alex dan dia bertukar mobil dengan susah payah. Alex kembali ke tempat persembunyiannya dengan luka tembak. Dia mencoba mengobati sendiri dengan rasa sakit yang luar biasa. Keesokan hari, FBI menggali informasi tentang Alex Lewis. Alex diketahui telah bermasalah sejak remaja, penyerangan, pencurian, dan penodongan. Tapi dia dikabarkan telah meninggal dalam kebakaran bersama ayahnya. Dan waktu itu polisi menduga Alex lah yang membakar rumah orang tuanya. Diketahui Alex memiliki seorang saudara di pusat rehabilitasi Alzheimer. Scene tiba-tiba berpindah kali ini. Marquez berhasil menemukan persembunyian Alex. Alex yang terluka berada di ruang bawah tanah dan Marquez tidak mendapatinya. Menanggapi laporan Marquez, FBI langsung bergerak menggeledah persembunyian Alex. FBI menemukan jejak bahwa itu benar tempat Alex dan di scene berbeda Alex sedang berada di suatu tempat dan akan beraksi. Polisi menjaga ketat kediaman Devana Shillman untuk memastikan keamanannya setelah sang putra tewas tertembak. Tiba-tiba seluruh alarm mobil polisi berbunyi dan Alex pun menyelinap masuk. Alex masuk ke dalam berkat menyandra seorang polisi. Tembak-menembak pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan sengit, Alex menuju ke tingkat atas untuk mencari Devana. Polisi menggeledah seisi rumah dan Alex pun berhasil bertemu Devana dengan melumpuhkan seorang polisi senior. Alex kemudian menodongkan senjata ke Devana. Saat ingin membunuh Devana, pistol Alex habis peluru dan tiba-tiba Alex langsung dipukul dari belakang. Alex diinterogasi di sebuah ruangan dan diancam. Dia mengatakan hanya akan berbicara kepada agen Vincent Serra dan tak akan ada tawar-menawar. Alex dihajar habis-habisan di ruangan itu. Keesokan harinya, Vincent dan kawan-kawan mendapat kiriman flash disk dan melaporkan ke atasan mereka. Atasan mereka sangat terkejut dan Vincent minta Alex berada di bawah pengawasan FBI bukan polisi. Alex dibawa dengan ambulan dan terlihat tak sadarkan diri. Agen Vincent berdebat hebat dengan polisi yang menghajarnya dan Vincent menuduh polisi yang menghajar Alex telah dibayar oleh Devana. Vincent dan kawan-kawan masuk ke ruang perawatan Alex dan bersikap sopan kepada Alex. Alex mengatakan Devana harus mati karena dia otak dari semua pembunuhan. Scene lalu berpindah memperlihatkan Devana bersama dokter pribadinya. Devana memerintahkan dokter untuk melakukan sesuatu atau tidak dia akan diancam. Vincent kembali melapor kepada atasan dan akan menjerat Devana di persidangan. Tetapi tampaknya ide itu sulit untuk diterima oleh atasan karena berkas bukti percakapan telepon belum ditemukan. Vincent pun kembali menemui Alex untuk mengingat di mana flash disk itu. Namun Alex sangat sulit untuk mengingat karena menderita Alzheimer. Di sisi lain, Dr. Meyer, sang dokter pribadi Devana, datang ke rumah sakit tempat Alex dirawat. Saat hendak menyuntik, tiba-tiba Alex terbangun dan mengatakan, "Nggak pakai alkohol swab, dok?" Lalu Alex mencekik dan menghempaskan kepala Dr. Meyer ke tempat tidur. Scene lalu berpindah, memperlihatkan pasukan SWAT mengepung rumah sakit tempat Alex dirawat, dan terlihat Alex menyandra Dr. Meyer. Dengan sebuah trik tipuan, tim SWAT menembak target yang salah. Dr. Meyer tewas di tangan pasukan SWAT. Dan Alex langsung masuk ke mobil Vincent. Dalam posisi yang sudah terkepung hebat, Alex menceritakan Devana memiliki koneksi hebat ke petinggi polisi. Dia mengatakan nomor kode penyimpanan flash disk dan meminta kasus diselesaikan karena mereka semua berhutang tanggung jawab kepada Beatrice. Dan tiba-tiba Alex langsung keluar dari mobil yang disambut rentetan tembakan yang menewaskannya. Keesokan harinya tampak Vincent mengemasi barang kantor. Kasus dianggap selesai oleh pusat karena Alex telah tewas.
Vincent berkata akan memberikan kejutan, dan Vincent pun berhasil memecahkan teka-teki penyimpanan flash disk. Setelah mendapatkan flash disk, Vincent kembali melapor kepada atasannya, namun tak ditanggapi dengan baik. Kali ini dia menebak sang atasan dengan sangat hebat. Vincent pun diskor oleh sang atasan, dan temannya mengajaknya untuk minum-minum di bar. Di malam hari ketika Devana duduk sendiri menikmati wine, seseorang menggorok lehernya dari belakang. Seketika breaking news di TV menayangkan pembunuhan terhadap Devana. Vincent dan teman wanitanya melihat di TV dan tidak ada alasan untuk menangkapnya. Scene lalu berpindah memperlihatkan sang pembunuh membuka topengnya, dan ternyata Marquez yang melakukannya. Tapi sang polisi Meksiko dalam dokumen telah dideportasi dari Amerika.